Pengen nikah tapi belum direstui orang tua, gimana tuh? Anaknya sudah mampu memiliki tanggung jawab, anaknya sudah mampu untuk berpikir lebih panjang lagi. Ketika minta nikah ke orang tua, itu harus paham banget bahwa kalau kamu dulu waktu nikah tuh langsung diterima atau gimana sama ibu sama ayah? Kamu? Kamu? Maksudnya nerima kamu? Iya, nerima aku. Tapi kalau misalkan tiba-tiba kita nggak mimpi, berarti jawabannya enggak. Nah, bukan kayak gitu juga. Jadi ketika misalkan mimpi itu nggak datang-datang, ketika kita sudah istikharah, nah maka ya tinggal dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kembali lagi dengan aku Silmi, dan kali ini kita ada di sesi Silmi bertanya dan Abang jawab. Oke, jadi di sini aku bakal bacain pertanyaan yang ada di kolom komentar video-video aku sebelumnya. Nah, langsung aja ya kalau gitu aku bacain pertanyaan pertama buat kamu. Dari Azka Al-Ghifari. Pengen nikah tapi belum direstui orang tua, gimana tuh? Bismillah ya. Jadi itu kayaknya kalau kasus pengen nikah tapi belum direstui sama orang tua, itu hampir pasti setiap anak yang punya orang tua itu pasti mengalami hal seperti itu. Jadi kalau misalkan dia pengen nikah terus ngutarain niatnya itu ke orang tua, otomatis orang tuanya kayak ya pertama kayak bakal nolak aja. Nah, jadi ini merupakan, kalau menurut aku, merupakan sesuatu yang pasti ditemuin sama semua anak manapun. Dulu pun ketika aku nikah aku kayak gitu, kamu juga kayaknya kayak Aku gitu juga juga. kayak gitu juga sih. Nah, kalau menurut aku, kalau misalkan ada orang mau nikah terus belum direstuin sama orang tuanya, mungkin bisa dilihat gitu. Yang pertama yang bisa dievaluasi atau harus disiapin itu, mungkin yang pertama, kita itu ketika minta nikah ke orang tua itu harus paham banget bahwa ketika kita menyebutkan akad, maka tanggung jawab orang tua tuh akan bertambah dan akan berkurang juga gitu. Untuk perempuan itu akan berkurang karena melepaskan seluruh kewajiban perempuan untuk berbakti kepada orang tua menjadi berbakti kepada suami, dan menambah kewajiban seorang laki-laki yang mau menikah, yang tadinya hanya wajib berbakti kepada orang tuanya, dia sekarang harus berbakti kepada, ya harus melayani orang tua dan melayani istrinya gitu. Melayani istrinya wajib dan melayani orang tuanya juga wajib, artinya kewajibannya bertambah. Nah, ini merupakan suatu dilema karena nggak semua orang tua siap dengan keadaan seperti itu, entah itu melepaskan putrinya atau melepaskan putranya. Jadi kalau menurut aku, sikap penolakan orang tua itu merupakan sesuatu yang wajar, nggak usah dianggap berlebihan gitu. Malah kalau ada orang tua yang ketika anaknya pertama kali minta untuk menikah terus langsung diizinkan, nah itu justru malah kelihatan kayak ya malah aneh gitu lah ibaratnya. Bisa Jadi aja dia emang udah siap. ya kalau misalkan kayak gitu berarti ada faktor selanjutnya. Itu yang pertama kan, itu yang wajar. Nah, berarti faktor selanjutnya, kalau misalkan emang ada yang orang tua yang langsung izinin, itu berarti orang tua ini udah ngelihat bahwa anak dia sudah matang atau sudah bisa berproses ke tahap selanjutnya gitu. Jadi bukan berarti bukan berarti ketika orang tua ngelihat anaknya siap berarti anaknya siap 100%, enggak gitu. Jadi mungkin ngelihat anaknya siap, itu siap kayak 70% atau 60%. Jadi emang kalau nikah itu nggak mesti kita harus 100% matang, enggak gitu. Karena kalau nunggu 100% matang itu susah ngelihat orang nikah itu. Jadinya harusnya ya berarti ketika orang tua sudah mengizinkan, berarti anaknya sudah dilihat mampu untuk berproses dan terus berkembang. Nah, berproses dan berkembangnya itu misalkan seperti apa? Seperti anaknya itu sudah mampu menerima kritikan dari orang lain, anaknya sudah mampu memiliki tanggung jawab, anaknya sudah mampu untuk berpikir lebih panjang lagi. Itu mungkin faktor-faktor
kalau misalkan emang bener ada orang tua yang mengizinkan. Dan kalaupun orang tua kita awalnya belum mengizinkan, faktor itu tadi, faktor kesiapan tadi yang harus dilihat oleh semua dari kita gitu. Tadi faktor kesiapan secara mental, faktor kesiapan secara pikiran, faktor kesiapan secara materi gitu. Itu semua harus diperhatikan. Mungkin seperti itu kalau misalnya aku lihat. Ada lagi kira-kira kalau kamu dulu waktu nikah tuh langsung diterima atau gimana sama ibu sama ayah? Kamu Maksudnya nerima kamu? iya nerima aku. Jadi waktu itu kalau aku ya, pas kamu datang itu nggak langsung, pas aku kabarin ke ayah dan ibu. Aku kan nggak datang. Iya, kamu nggak datang. Aduh, jadi nggak langsung nggak langsung yes gitu. Tapi ada beberapa diskusi dan tampaknya saat itu orang tua agak keberatan gitu. Karena secara gitu ya lulus aliyah banget, lulus SMA banget. Umur berapa? 17? Masih umur 17. Terus juga baru, pokoknya ibu tuh maunya kayak lama-lama dulu lah sama ibu kayak udah lama nggak bareng-bareng, terus maunya ya lama-lama sama ibu dulu gitu. Quality time gitu ya? Iya. Karena 6 tahun di pondok, ya pulang paling sebulan 2 bulan doang kan liburan. Terus walaupun dulu sebelum pas aku masih aliyah udah diwanti-wanti kalau misalnya ada yang datang ya udah, kalau pas kuliah ada yang datang ya udah dipertimbangkan gitu, bisa jadi ya udah langsung aja nikah. Tapi pas pada saat ada yang datang pas kuliah itu jadi berat gitu. Karena kondisinya yang tadi ya, aku baru lulus banget. Jadi emang nggak diizinin awalnya? Iya, nggak diizinin awalnya. Terus gimana setelahnya bisa diizinin? Akhirnya setelah kenal siapa calonnya dan kemudian juga ngobrol dari hati ke hati sama ibu, dan ya doa aja sih, kita semua doa yang terbaik. Aku doa yang terbaik, kalau emang jodoh ya udah permudah dekatkan gitu. Kalau emang bukan jodoh ya udah jauhkan sejauh-jauhnya gitu, jangan sampai deket-deket lagi. Dan ibu juga, ayah juga berdoa yang sama. Jadi kayak gitu ya. Jadi kalau dari aku sendiri kayak ngobrol dari hati ke hati, terus kayak lebih kenal gitu siapa sih calonnya. Mungkin kalau emang belum ada calonnya tapi udah mau nikah aja, mungkin ngobrol dari hati ke hati kali ya. Bisa kayak apa emang kebutuhannya, kenapa kamu mau nikah. Sama doa sih paling kalau aku. Karena kalau saya emang gak jodoh ya gak bakalan saat itu gitu. Nah, masih muda banget. Aku juga pernah baca istikharah. Kalau misalkan kita sholat istikharah, itu nggak mesti jawabannya misalkan kita mimpi gitu, atau misalkan kita kayak ngelihat sesuatu dalam tidur kita, enggak. Jadi bentuk jawaban istikharah itu salah satunya adalah ketika kita sudah berusaha berhari-hari atau sekitar seminggu misalkan beribadah, sholat, segala macam, doa, kemudian setelah itu ada rasa mantap di hati kita, nah itu bisa jadi salah satu jawaban dari istikharah kita gitu. Jadi nggak mesti kita harus mimpi dulu, oh berarti itu jawabannya oke gitu. Tapi kalau misalkan tiba-tiba kita nggak mimpi, berarti jawabannya enggak. Nah bukan kayak gitu juga. Jadi ketika misalkan mimpi itu nggak datang, ketika kita sudah istikharah, nah maka ya tinggal dilihat hati kita apakah sudah mantap atau enggak. Ada juga hadis arba'in yang selalu aku ingat gitu ya, tentang dosa itu apa sih atau kebaikannya seperti apa. Nah, bunyi matannya atau bunyi isi hadisnya, ini isinya aja ya penggalannya. Al-ismu maha kafin nafsi wa taraddada fi sadri. Dosa itu atau keburukan itu adalah yang maha kafin nafsi, yang membuat hati kamu ragu dan dada kamu terasa sesak gitu. Akan tapi kebaikan itu sebaliknya, yang membuat hati tenang, yang membuat hati mantap. Nah jadi ketika kita ingin menikah dan menikah ini sebuah kebaikan, atau ingin melakukan hal yang lainnya yang merupakan sesuatu yang baik, terus hati kita dimantapkan,
itu berarti sebuah jawaban juga dari Allah Subhanahu wa taala bahwa memang itulah yang diberikan ketetapan untuk kita. Kalau aku gitu untuk istikharah. Nah, mungkin tadi aku di video sebelumnya udah pernah bahas belum sih yang aku nikah, gimana jawaban Umi? Sebelumnya bilang nggak boleh kan sama Iya, Umi? di video sebelumnya udah. Nah, kalau misalkan mau lihat jawaban atau proses gimana aku akhirnya bisa diizinin, bisa dilihat di atas ini, nanti dikasih videonya gitu ya. Udah sih kalau aku gitu. Udah ya. Mungkin cukup sekian video kali ini yang kita buat. Kalau teman-teman ada pertanyaan-pertanyaan lagi, boleh banget ya tulis di kolom komentar. Nanti insya Allah bakal kita jawab. Buat teman-teman yang jawab pertanyaannya belum terjawab sama kita, insya Allah nanti ada part-part selanjutnya. Terima kasih banyak udah nonton video kali ini. Jangan lupa like, komen, share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian, dan subscribe.